Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada topik 3, demonstrasi kontekstual, kami akan menjelaskan mengenai identitas manusia Indonesia. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Lutfan Hilman, Amelia Damara Sofiati Halmahera, Alivia Pratiwi Mujiono, Laili Indasari Rohmawati, Lulu Ainun Nikmah, dan Mariati Ningsi. Yang kami hormati Dr. Baharudin Al-Habsyi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Hakikat identitas nasional. Identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam skala nasional, identitas nasional merupakan jati diri, ciri khas, dan sifat yang tumbuh dan berkembang di suatu bangsa sehingga menjadikannya berbeda dengan bangsa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas nasional tersendiri yang sesuai dengan ciri khas dari bangsa tersebut. Nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama adalah nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Masyarakat Indonesia memiliki beragam keragaman, mulai dari pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku bangsa, budaya, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Semua itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam nilai keragaman juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Yang kedua adalah nilai Pancasila. Segala kekayaan masyarakat Indonesia dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, religius merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada dalam kedalaman hati. Religius merupakan ibu dari cinta pada kebenaran, kesukaan pada hal yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Keterkaitan antar identitas manusia Indonesia dengan implementasi pendidikan di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembalikan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Citra manusia di Indonesia berdasarkan konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan terarahkan untuk meningkatkan citra manusia di Indonesia menjadi berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah mereka yang memiliki kecerdasan kognisi, memiliki banyak pengetahuan,
dan ingin tahu tentang banyak hal. Kecerdasan yang dimiliki itu membebaskan manusia Indonesia dari kebodohan dan pembodohan dari berbagai jenis dan bentuknya. Misalnya karena rekayasa penjajah atau yang lainnya. Manusia Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, tapi lebih memiliki pengetahuan yang benar tentang fungsi-fungsi tubuhnya dan memahami fungsi-fungsi itu untuk memerdekakan dirinya dari segala dorongan ke arah tindakan kejahatan. Peran bimbingan dan konseling dalam mendidik manusia Indonesia berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Layanan yang disusun oleh guru bimbingan dan konseling hendaknya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada program bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui pendidikan bermakna yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, terutama kecakapan pada abad 21. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya perkara pembangunan saja, melainkan terdapat perjuangan baik dari peserta didik, pendidik, serta pihak yang terlibat dalam pendidikan.